kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kenyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Kita akan merenungkan sebuah tema, bertekun dalam penderitaan, tekun mempelajari firman Tuhan, dan setia dalam melayani. Sebenarnya pembacaan ini tanpa direnungkan sudah jelas sekali, dia berisi nasihat-nasihat yang menurut saya begitu luar biasa untuk menjadi pedoman bagi kita selaku orang percaya. Pertama yang hendak disampaikan Paulus bahwa ini pandangan iman Kristen. Paulus melihat penganiayaan sebagai konsekuensi dari mengikuti Yesus. Jadi Paulus melihat penganiayaan itu bukan sebagai sebuah beban, tapi menurutnya jalan menuju pertumbuhan iman. Kadang-kala kita kalau senang terus lupa sama Tuhan, jadi ada masalah hidup baru, kita ingat Tuhan. Jadi bagus kalau sering kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, supaya kita semakin disadarkan bahwa ternyata Tuhan betul ada bersama-sama dengan kita. Itu sebenarnya praktisnya.
Karena itu Paulus mengingatkan Timotius untuk tidak menjadikan penganiayaan sebagai alasan untuk tidak melayani dan memberitakan Injil. Saya ditelepon kemarin Pak Pendeta, hampir saya tidak melayani karena tadi malam masih demam sampai jam 10 malam. Pak Manda datang bawa kerangka, saya baca, hampir saya kasih tahu Pak Manda ganti saya untuk pelayanan. Saya baca ini, kemudian saya bersemangat, saya harus melayani pada pagi hari ini. Pak Pendeta bilang ke saya, kalau tidak ada pendetanya di depan, paling tidak ada STH-nya di belakang. Itu intermezzo ya. Jadi Paulus sedang mengingatkan Timotius bahwa penganiayaan, penderitaan tidak boleh menjadi penghalang untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil. Kenapa? Paulus menghayati dalam iman bahwa kalau orang setia dalam pelayanan meskipun menghadapi penderitaan, Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan orang yang melayani dalam penganiayaan. Karena itu ayat 11b dikatakan, Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi Paulus tahu bahwa meskipun dia harus menghadapi persoalan penganiayaan yang begitu berat, bahkan mengancam nyawanya, dia tahu bahwa Tuhan sendiri yang akan membebaskan dirinya dari pergumulan kehidupan itu. Karena itu Paulus melihat penderitaan sebagai sarana menumbuhkan iman. Berarti ya, justru dalam masalah dia melihat bahwa inilah cara Tuhan untuk membentuk saya semakin kuat iman. Kenapa? Karena menurut Paulus, di dalam masalah kita akan melihat bagaimana kekuasaan Tuhan. Di dalam pergumulan kehidupan kita akan sadar bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir untuk menghibur saya dan saudara-saudara. Itu ajakan Paulus pada hari ini. Kita ini persoalan yang kita hadapi sederhana saja. Palingan masalah-masalahnya kalau sawit harga turun, harga sawit turun. Yang sedang mencari pekerjaan, persoalan pekerjaan. Mudah-mudi yang mencari pasangan, persoalan dan pasangan. Masalah sederhana saja. Tapi hari ini Paulus mau mengajak saya dan saudara untuk melihat setiap pergumulan kehidupan itu sebagai sarana untuk menumbuhkan iman, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita semakin berpengharapan kepada Tuhan. Itu bedanya kita dengan orang lain. Kenapa? Karena kita ini memiliki pengharapan. Orang lain bisa kecewa, bisa putus asa, bisa khawatir dengan persoalan-persoalan kehidupan. Tetapi kita tidak boleh karena kita punya pengharapan. Ada Tuhan Yesus yang mati saja dia mau untuk menebus salah dan dosa-dosa saya. Apalagi hendak membebaskan saya dan saudara sekalian dari penderitaan. Karena itu mari jadikan pergumulan kehidupan sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu poin pertama yang disampaikan oleh Paulus dalam bacaan kita. Hal yang kedua adalah Paulus mengingatkan Timotius untuk terus bertekun mempelajari kitab suci. Kenapa penting untuk mempelajari kitab suci? Karena kitab suci akan mendidik orang dalam kebenaran. Sedangkan kita terus baca Alkitab, datang ke gereja melakukan firman Tuhan, belum tentu perbuatan kita baik. Banyak orang sekarang mengatakan tidak usah di gereja, sama aja kita dengan orang-orang yang rajin di gereja. Itu bohongnya. Sedangkan kita terus mendengarkan firman Tuhan, belum tentu perbuatan kita baik. Firman Tuhan hari ini tidak mempertegas, belajar dari firman Tuhan, mendidik kita untuk melakukan kebenaran. Belajar firman Tuhan setiap hari, karena firman Tuhan mengandung kebenaran, akan membuat kita memiliki hikmat iman kepada Kristus Yesus. Ayat 15 dipertegas, kalau kita tekun belajar firman Tuhan, maka kita akan memiliki hikmat iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus.
Apa pentingnya memiliki iman? Apa pentingnya memiliki hikmat? Orang yang memiliki hikmat tentu berbeda dengan orang yang tidak memiliki hikmat. Kalau kita memiliki hikmat, tentu setiap kata-kata yang kita ucapkan pasti kita pikirkan bagus atau tidak ya kata-kata ini saya ucapkan kepada sama kita manusia. Itu hikmat. Setiap tindakan yang kita mau kerjakan tentu kita akan pikirkan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ada hikmat dan iman yang mampu membuat kita seperti ini. Tapi kalau kita tidak memiliki hikmat dan iman, kata-kata kotorlah, menyakitkanlah, dan lain-lain sebagainya. Sidang jemaat Tuhan, karena itu menurut Paulus, kondisinya baik atau tidak di pasal 4 ayat 2, teruslah menegur dan menasihati dengan segala kesabaran. Kalau kita sudah belajar firman Tuhan, kita dituntut untuk terus menasihati sesama kita dalam kesabaran. Meskipun dalam pembacaan kita dipertegas bahwa banyak orang yang tidak mau dinasihati, tetapi menurut Paulus harus terus dikerjakan sebelum waktunya terlambat. Dinasihati tidak dimarahi ya. Sebab akan datang waktunya ketika orang hanya mau mendengarkan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Mulai sekarang ini banyak anak-anak, banyak generasi yang kalau ditegur karena tidak pergi gereja minggu depan tidak pergi lagi. Itu fakta. Orang hanya senang mendengar kalau di sana ada uang, di sana ada harta benda. Kita hanya mau mendengar yang bagus-bagus menurut pikiran kita, masuk di telinga kita. Tapi kalau datang majelis menyampaikan firman Tuhan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Mulai sekarang arahnya ke sana. Banyak sekarang orang yang menggantungkan hidupnya pada teknologi, tidak mau lagi gereja karena alasan sudah ada teknologi. Hati-hati generasi muda. Sidang jemaat Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Belajarlah dari Paulus yang justru menjadikan persoalan kehidupan sebagai sarana untuk menumbuhkan iman. Belajarlah pada firman Tuhan sehingga imanmu semakin kuat. Bertekunlah dalam doa mendengarkan firman Tuhan supaya kita memiliki hikmat. Amin.